Halo semuanya, selamat datang kembali di video aku. Jadi ini adalah video pertama aku di tahun 2025 karena aku lama banget nggak upload video. Nah kali ini aku mau ngebahas sebenarnya tentang membaca gitu. Bagaimana cara membangun habit membaca tapi versi aku. Nah kalian pasti tahu kalau negara kita itu salah satu negara yang minat bacanya rendah dibanding negara-negara lainnya. Menurut aku membaca itu penting karena dengan membaca kita dapat menyerap banyak informasi, kita menambah vocabulary yang mana nantinya dari informasi yang kita baca atau vocabulary yang kita dapatkan dari membaca itu menjadi referensi kita dan kita gunakan untuk berkomunikasi yang pastinya meningkatkan skill komunikasi kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau belajar bahasa asing. Ada yang bilang kalau membaca itu nggak bikin pintar, baca nggak bisa bikin pintar. Setelah aku pikir-pikir ini ada benernya, karena kalau kita asal membaca tanpa paham apa yang kita baca, atau misalnya kita juga nggak mengaplikasikan informasi atau sesuatu yang kita dapatkan dari bacaan tersebut, ya tentu aja itu tidak menghasilkan apa-apa dan tidak akan juga bisa mengubah hidup diri seseorang. Tapi kalau kita benar-benar memahami apa yang kita baca, kita menerapkan apa informasi dari bacaan itu. Misalnya nih, kita lagi baca buku yang berjudul 5 AM Club, yaitu dimana ngebahas tentang kebiasaan bangun pagi untuk orang-orang sukses gitu, atau orang sukses itu adalah orang yang bangun pagi. Kalau misalnya kalian punya kebiasaan, atau kita punya kebiasaan bangun siang, tapi karena baca buku ini, kita mau membangun habits bangun pagi. Ya pasti ada perubahan gak? Setelah melakukan itu, apakah ada perubahan? Ya pastinya ada, karena kita mengaplikasikan dan memahami apa yang kita baca. Yang tadinya kita bangun siang, kita jadi bangun pagi. Dan karena kebiasaan bangun pagi ini pasti akan menggeser habits-habits yang lain juga. Kita akan melakukan hal-hal mungkin yang lebih bermanfaat. Ini lama-lama bisa jadi kebiasaan baru yang akan membuat hidup lebih produktif. Kalian pasti tahu ada banyak manfaat dari membaca. Dulu waktu SMK guru aku pernah bilang, baca deh, coba deh baca buku, karena baca itu banyak manfaatnya. Mata kalian gerak, bibir kalian gerak, telinga kalian mendengar, bahkan nggak jarang kalau tangan juga ikut gerak gitu. Dan setelah aku cari tahu, ternyata membaca itu punya banyak manfaat untuk fungsi otak, seperti yang tadi aku jelaskan. Oke, aku akan baca karena aku nggak hafal. Jadi yang tadi aku bilang mata bergerak itu ternyata itu bisa melatih koordinasi mata dan otak. Gerakan ini disebut saccadic movement yang penting buat kemampuan fokus dan pemrosesan visual. Telinga kita mendengar. Ya kalau misalnya kita membaca dengan suara pelan atau suara keras, kalau kalian pernah dengar ada yang istilahnya read aloud, aku biasa memakai teknik ini kalau misalnya lagi baca di ruangan atau nggak ada orang, karena menurut aku baca seperti ini membantu pemahaman dan juga rasanya seperti kita bercerita ke diri sendiri atau berdongeng gitu. Apalagi kalau misalnya aku lagi belajar bahasa asing gitu. Nah ternyata ini tuh mengaktifkan area pemrosesan suara, makanya banyak orang yang merasa lebih mudah memahami sesuatu saat membaca dengan bersuara. Seperti yang aku bilang tadi, yaitu tadi bibir bergerak, karena kita tadi itu telinga, ada telinga, nah ini bibir bergerak. Jadi bibir bergerak ini adalah bentuk multisensory learning, di mana otak memproses informasi lebih baik dengan melibatkan lebih dari satu indera. Nah tangan ikut bergerak di sini sebenarnya tambahannya itu kalau kalian tipikal yang suka meng-highlight atau mencoret-coret kata-kata penting. Kalau aku selalu melakukan ini karena menurut aku ini salah satu cara yang aku gunakan untuk meng-highlight poin-poin dari apa yang aku baca. Jadi aku bakal tahu poin-poin tanpa harus tahu keseluruhan dari isi buku. Dan juga kalau misalnya belajar bahasa asing, untuk kata-kata yang gak aku tahu, itu biasanya aku highlight atau aku coret biar lebih mudah diingat. Sekarang kita akan masuk ke bagian yaitu cara membangun habits membaca versi aku. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pilih buku sesuai minat. Jadi pilih buku itu yang kita suka. Misalnya kalau lagi senang baca novel, ya baca buku novel. Atau misalnya sekarang lagi senang buku pengembangan diri, ya bacalah buku itu. Intinya pilih buku yang kita suka agar nggak kerasa berat ketika mulai membaca. Yang kedua adalah baca semampunya. Jadi nggak membaca buku itu ketika memulai
membaca buku harus menghabiskan satu buku dalam sekali duduk. Kalau aku pakai dua teknik, yaitu menggunakan waktu atau menggunakan halaman, berapa jumlah halaman. Kalau misalnya waktu, biasa aku akan pakai 10-20 menit sehari, atau enggak kalau dalam halaman aku akan baca 2-5 halaman sehari. Kayak gitu aja dulu, nggak apa-apa dikit-dikit, yang penting konsisten. Ingat, kita baru mulai akan membangun habits membaca. Di sini aku punya 3 waktu yang aku gunakan untuk membaca. Yang pertama adalah di pagi hari, di malam hari, dan di waktu senggang. Di pagi hari aku pilih karena memang aku lebih senang beraktivitas di pagi hari, dan kalau di pagi hari kan kita otaknya masih fresh, dan juga ini sebagai salah satu biar kita nggak terpapar gadget di awal hari. Kalau malam, yaitu sebelum tidur, ini membantu buat relax dan juga mengurangi screen time sebelum tidur. Dan yang ketiga yaitu waktu senggang. Nah, ini biasanya aku pakai ketika lagi kayak nyuri-nyuri waktu gitu. Misalnya lagi di stasiun kereta, atau di airport, atau misalnya lagi nunggu bis, atau nunggu melakukan sesuatu, itu diisi dengan membaca gitu. Kalau misalnya kita udah membaca buku, jangan lupa untuk merekomendasikannya ke orang-orang. Caranya gampang banget, apalagi zaman sekarang kita bisa share di sosial media, bisa pakai quotes atau foto bukunya, buku apa yang kita baca. Kalau aku sebenarnya lebih ke menceritakan lagi apa yang aku baca. Jadi misalnya aku bakal sharing ke teman aku yang dia suka baca buku, atau misalnya ya lagi membicarakan topik apa, ya aku bakal ngebahas itu. Jadi sebenarnya membangun habits membaca itu enggak susah-susah banget, sama halnya kayak kita mau membangun habits yang lain. Yang penting mulainya itu ya kecil-kecil aja dulu. Yang penting konsisten dalam bentuk jumlah, ya itu tadi, nggak memaksakan sekaligus. Karena kalau misalnya memaksakan sekaligus, yang pertama akan terasa sulit, yang kedua kita cepat bosan. Tapi kalau misalnya kita mulainya sedikit-sedikit, kita lebih bisa enjoy, kita lebih ngerasa ringan dan nggak merasa terpaksa ngelakuin hal itu. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.